Science Pop agar kita melek science. Halo Sobat Sains, beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan berita mengenai meninggalnya seorang anak SD setelah memakan sate yang dikasih oleh ayahnya yang driver ojol. Ayahnya ini mendapatkan sate tersebut dari bingkisan paket yang tidak mau diterima oleh penerimanya. Usut punya usut, ternyata pada sate tersebut telah dikasih racun sianida. Nah, pertanyaannya, apa sih racun sianida itu? Dan kenapa bisa sangat mematikan? Ayo kita bahas bersama saya, Kenny Vidilaseris. Istilah sianida ini mengacu pada semua zat kimia yang mengandung gugus siano. Gugus siano adalah gugus kimia yang mengandung ikatan karbon nitrogen rangkap 3. Banyak zat-zat mengandung sianida, tapi tidak semuanya beracun dan mematikan loh. Yang berbahaya contohnya adalah natrium sianida, kalium sianida, hidrogen sianida, dan sianogen klorida. Tapi, senyawa-senyawa yang termasuk golongan nitril, walaupun mengandung gugus siano, ternyata tidak beracun. Ini terjadi karena senyawa nitril ini tidak bisa melepaskan gugus siano secara bebas. Nah, saking beracunnya, sianida banyak dijadikan sebagai alat pembunuh favorit pada cerita-cerita detektif. Contohnya adalah pada komik detektif Conan. Dan walaupun beracun, ternyata sianida ini banyak juga loh terdapat di alam. Contohnya pada beberapa jenis bakteri, jamur, dan juga alga. Bahkan pada makanan yang biasa kita makan sehari-hari pun banyak juga yang mengandung sianida. Contohnya pada biji aprikot, biji apel, biji persik, dan juga ketela pohon. Nah, beberapa gejala keracunan sianida diantaranya adalah sakit kepala, pusing, lesu, pegal-pegal, dan hilangnya koordinasi tubuh. Kalau misalkan kita keracunan dalam dosis besar, gejalanya bisa berupa tekanan darah yang rendah, pingsan, detak jantung rendah, kerusakan paru-paru, koma, dan kalau sudah akut bisa menyebabkan kematian. Nah, mengerikannya, hanya dengan 360 mg kalium sianida bisa membunuh seseorang yang beratnya 73 kg dalam waktu 2-6 jam saja. Coba bayangkan kalau misalkan kita punya 1 sendok kalium sianida. 1 sendok kalium sianida ini beratnya sekitar 7,2 gram. Dengan berat sebesar ini bisa digunakan untuk membunuh orang dewasa sebanyak 20 orang loh. Bahkan sianida ini pada zaman dulu digunakan oleh Nazi dalam bentuk Zyklon B di kamp konsentrasi saat Holocaust dulu. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa sianida ini sangat mematikan? Sebelum kita bahas itu, mari kita kembali ke pelajaran biologi. Bagian terkecil dari tubuh kita itu kan bernama sel. Nah, agar proses-proses di dalam sel bisa berlangsung, berarti kan memerlukan energi. Bagaimana sel bisa mendapatkan energi? Ternyata di dalam sel itu ada organel penghasil energi yang bernama mitokondria. Energinya dalam bentuk apa? Bentuknya adalah ATP atau disebut juga adenosin trifosfat. Nah, ATP ini terdiri dari 3 bagian. Ada bagian adenosin, ada bagian ribosa, dan ada bagian fosfatnya berisi 3 molekul fosfat. Analoginya, ATP ini di dalam sel itu ibarat seperti uang yang berperan untuk membayar semua proses-proses kimia yang terjadi di dalam sel. Contoh-contoh misalkan proses-proses di dalam sel yang membutuhkan ATP, contohnya adalah pergerakan otot. Kemudian juga pada proses pengantaran sinyal dalam sel, replikasi DNA dan juga RNA. Dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana ATP dibuat di dalam sel? Jadi, ketika kita makan, saripati makanan yang kita makan ini akan melalui berbagai macam proses mekanik dan kimiawi di dalam tubuh. Yang pada akhirnya, dari proses-proses ini akan menghasilkan elektron-elektron. Selain elektron-elektron, proses-proses ini juga akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini kemudian dikeluarkan melalui proses pernapasan. Biasanya ketika
kita menghembuskan napas, itu adalah karbon dioksida yang kita keluarkan berasal dari proses pembentuk energi tadi. Kemudian, elektron-elektron yang dihasilkan dari proses degradasi makanan tadi dibawa oleh molekul pembawa elektron ke mitokondria untuk digunakan dalam pembuatan ATP. Bagaimana caranya? Jadi, proses transportasi elektron di mitokondria ini melibatkan beberapa protein kompleks. Pertama, molekul pembawa elektron tadi menyerahkan elektronnya ke protein kompleks 1. Dari sana, kemudian ditransfer ke protein kompleks 2, kemudian ke kompleks 3, dan juga ke kompleks 4. Nah, di kompleks 4 ini, elektron tadi dipakai untuk mengubah oksigen dari proses pernapasan menjadi molekul air. Nah, bisa Sobat Sains lihat, pada protein kompleks 1, 3, dan 4, setiap terjadi transfer elektron, terjadi pemindahan ion hidrogen atau disebut juga proton dari dalam matrik mitokondria ke ruang antar membran pada mitokondria. Nah, pemindahan proton ini menyebabkan terjadinya gradien konsentrasi proton. Nah, konsentrasi proton di ruang antar membran ini akan menjadi lebih besar dibandingkan pada matrik mitokondria. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya energi potensial yang besar. Kalau kita ibaratkan, ini itu seperti air terjun pada dam. Nah, jadi airnya itu berasal dari bawah diangkut ke atas dam oleh kompleks 1, 3, dan 4. Nah, setelah airnya banyak di atas, kemudian dialirkan balik ke bawah mengenai turbin atau kincir air, di mana kincir air ini akan menghasilkan energi dalam bentuk listrik. Nah, pada mitokondria, kincir airnya ini bernama ATPase. Jadi, pada ATPase ini, proton yang tadi berada di ruang antar membran yang telah ditransfer oleh kompleks 1, 3, dan 4 dari matriks ke ruang antar membran akan kembali lagi ke matriks mitokondria melalui ATPase. Nah, ketika proton kembali lagi ke matriks mitokondria melalui ATPase, terjadi pembentukan ATP dari ADP atau adenosin difosfat dengan fosfat. Nah, sekarang pertanyaannya, peran sianida ini di mana? Ternyata sianida ini bisa menghambat kerja dari kompleks 4. Nah, kompleks 4 ini bernama sitokrom C oksidase. Ini adalah kristal struktur dari sitokrom C oksidase yang ditentukan menggunakan metode difraksi sinar X. Bentuknya ini sangat kompleks dan juga sangat indah. Nah, kita cuman perlu melihat daerah ini nih, daerah yang diberi kotak merah. Pada kotak merah ini terjadi transfer elektron ke atom oksigen dari hasil pernapasan kita. Proses transfer ini terjadi pada heme. Heme ini adalah struktur yang mengandung atom besi seperti pada hemoglobin dalam darah. Jadi, ion sianida ini dapat berikatan dengan atom besi pada sitokrom C oksidase ini. Nah, ion sianida ini ketika dia berikatan dengan heme bertindak sebagai inhibitor enzim yang irreversible. Artinya, ikatannya sangat kuat dan tidak bisa dilepas. Hal ini menyebabkan peran enzim ini untuk mentransfer elektron ke oksigen pada jalur transfer elektron tadi tidak terjadi. Tanpa ini, maka mitokondria tidak dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Ini artinya apa? Artinya, organ dan jaringan tubuh yang memerlukan energi dari ATP tadi, seperti sel-sel otot, jantung, dan sel-sel saraf, akan dengan cepat kehabisan energi dan akhirnya mati. Nah, jika sebagian besar sel-sel penting dalam tubuh kita mati, maka kita pun akan mati dengan sendirinya. Nah, sekarang bagaimana pengobatan apabila terjadi keracunan sianida? Ada nggak sih obatnya? Karena ini adalah racun yang bersifat umum di lingkungan, tubuh dapat mendetoksifikasi sejumlah kecil sianida yang masuk ke dalam. Misalkan ketika kita makan biji apel atau menghirup sianida dari asap rokok, kita kan tidak meninggal secara serta-merta karena tubuh kita memiliki mekanisme sendiri untuk menghilangkan racun sianida ini. Nah, sekarang permasalahannya, jika sianida ini digunakan sebagai racun pada kasus anak tadi atau sebagai senjata kimia pada kasus Nazi zaman dulu, pengobatannya itu tergantung pada dosisnya. Untuk dosis tinggi, sianida yang dihirup akan sangat mematikan dengan cepat, sehingga
tidak ada pengobatan yang bisa dilakukan. Kalaupun ada pertolongan pertama untuk kadar sianida yang tidak terlalu tinggi, kalau misalkan kita menghirup sianida adalah dengan secepatnya keluar dari ruangan untuk mendapatkan udara segar. Nah, apabila tertelan atau terhirup dalam dosis yang tidak terlalu tinggi dan tidak langsung mematikan, bisa diatasi dengan memberikan penawar racun. Contohnya adalah dengan injeksi vitamin B12 atau hidroksikobalamin. Nah, vitamin B12 ini dapat bereaksi dengan sianida membentuk cyanocobalamin yang tidak berbahaya dan dapat dikeluarkan melalui urin. Oke, sekarang kita jadi tahu kan kenapa racun sianida bisa sangat mematikan. Makanya kita harus hati-hati nih kalau misalkan menerima makanan atau minuman dari orang yang tidak kita kenal. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan sains selanjutnya.